Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa poin, yaitu kewajiban kita terhadap ilmu. Ya, maka ilmu yang pertama yang wajib kita ketahui adalah ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal Allah. Wajib kita untuk mengenal Allah, karena bagaimana mungkin kita akan masuk surga kalau kita tak kenal dengan Allah. Keberadaan Allah pun harus kita kenal. Keberadaan Allah menurut siapa? Menurut yang diajarkan Nabi tentang Allah. Allah di aras, Allah fis sama, Allah di langit. Karena kita ketika kita berdoa, apakah berdoa ke bawah? Kan tidak ada. Kan kita berdoa ke atas, ke atas mencaliak kan? Ya. Jadi tadi kita sudah jelaskan Bapak Ibu tentang pengenalan terhadap rububiyah Allah, mengimani rububiyah Allah, yaitu Allah dialah zat yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, magih rezeki awak, ya, mengatur diri kita, mengatur kehidupan kita, Allah. Kemudian Allah yang menetapkan takdir terhadap hambanya. Maka kita mengimani rububiyah Allah, perbuatan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dengan perbuatannya, namanya tauhid rububiyah. Kemudian mengenal uluhiyahnya. Tadi kita sampai kepada pengenalan terhadap uluhiyah Allah. Maksudnya apa? Allah, ya, satu-satunya zat yang kita sembah dengan kita beribadah kepadanya. Ini uluhiyah. Jadi uluhiyah itu menyangkut, ya, hak Allah yang wajib kita tunaikan. Ini uluhiyah, tauhid uluhiyah. Seperti kita beribadah hanya kepada Allah saja, berdoa kita hanya kepada Allah, bertawakal kita hanya kepada Allah. Ini uluhiyah. Berserah diri kita kepada Allah. Segala amal ibadah yang kita lakukan kita peruntukkan untuk Allah. Ini tauhid uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Menyembah, beribadah kita kepadanya, minta tolong kita kepadanya. Kenapa didahulukan na'budu dari nasta'in? Bukankah minta tolong itu bahagian dari, ya, ibadah? Maka Syekh Sa'di mengatakan karena beribadah itu adalah menunaikan hak Allah. Na'budu itu dalam rangka menunaikan hak Allah. Maka didahulukan na'budu baru nasta'in. Nasta'in, minta tolong, itu hak kita. Hak kita terima. Oleh karena itu apabila kita ingin menerima hak kita, terus kita bisa menerima hak Allah, maka tunaikan hak Allah. Tunaikan hak Allah, yaitu beribadah hanya kepadanya dengan mentauhidkan Allah
dalam beribadah kita. Tidak karena siapa-siapa, hanya untuk Allah. Jadi kewajiban kita untuk mengenal Allah dengan mengenal uluhiyahnya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu asma' was sifat. Mengenal asma' was sifat, nama-nama dan sifatnya. Ini yang dikenal dengan asma'ul husna. Mengenal nama-nama Allah, bahwa Allah itu punya nama-nama. Semua nama Allah itu baik. Semua sifat Allah itu mulia, ulia, tinggi. Tidak ada satu pun sifat Allah yang tercela. Sedangkan kita sebagai manusia ada kelemahan, ada kekurangan kita. Sedangkan Allah maha sempurna. Allah mempunyai sifatul kamal, sifat sempurna. Kalau awak enggak, contoh ya, contoh daki aja, ada yang tahu awak kini ngantuk sedang mendengar pengajian. Ada nak? Kan tak ada sempurna kita. Ada yang ngantuk. Kalau Allah tidak, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak datang ya, Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Sedangkan kita tidur, menandakan kita tidak sempurna. Maka segala kesempurnaan itu milik Allah. Sedangkan manusia tidak sempurna. Hanya saja manusia itu kalau ingin dia baik, ingin dia hidupnya terarah, mendapat petunjuk, maka hendaklah berjalan di atas ilmu. Kalau tidak ada ilmu awak kuat, tidak ada ilmu yang menuntun, hampir sama kita dengan hewan. Ya, hewan makan, kita makan. Ya, hewan buang hajat, kita buang hajat. Tapi dengan adanya ilmu, ya, terangkatlah derajat kita dengan ilmu tadi. Mulia kita dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat ya orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang didatangkan ilmu beberapa derajat. Yakinlah Bapak Ibu, dengan ilmu agama kau tahu agama, tahu kita dengan Islam, kita mengamalkan Islam, mengamalkan ajaran Nabi, insyaallah Allah akan angkat derajat, Pak. Muliakan kita. Ya. Jadi mengenal asma al-husna. Allah punya nama-nama, bukan terbatas nama Allah 99, enggak. Lebih sebenarnya. Hanya saja ada riwayat hadis ya 99. Tetapi itu sebenarnya tidak membatasi nama Allah itu. Ya. Tidak membatasi nama Allah. Kemudian di antara kemuliaan, keagungan asma Allah tadi, antara nama Allah dan sifatnya, maka sejalan. Kalau Allah mempunyai nama Rahman, maka sifatnya ada sifat rahmat. Kalau Allah punya nama Alim, Maha berilmu, maka Allah punya sifat ilmu. Berbeda dengan awak Bapak Ibu. Kalau awak dia gih nama dia orang tua Ahmad umpamanya kan, apa arti Ahmad? Terpuji. Tapi belum tentu sifat kita terpuji. Belum tentu sifat awak terpuji lagi. Akan tetapi memang kita disuruh sebagai orang tua, di antara hak anak yang harus kita tunaikan apa? Memberi nama yang baik. Itu hak anak. Walaupun nanti kalau qadarullah lah dia nama anak nama baik, tapi nya ndak baik dah. Kalau kita sebagai orang tua lah berusaha untuk mendidiknya, mengarahkannya, membinanya, kemudian yang terjadi lain, berarti itu takdir Allah ya. No, jangankan anak kita, anak Nabi saja durhaka kepada ayahnya, anak Nabi Nuh. Apakah gagal Nabi Nuh membina anaknya? Enggak. Ada gagal artinya adalah ya
Dia apakah Nabi Nuh tidak membina anaknya? Membina, tetapi ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah meskipun pada orang yang engkau cintai. Bisa terjadi ya, suami istri tidak akur, beda pendapat, ya. Kemudian dalam amalan juga, atau bisa jadi antar kita keluarga tidak sejalan. Itu bisa terjadi karena hidayah itu milik Allah. Namun kewajiban kita menyampaikan. Magiah tahu itu kewajiban awak. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Agiah peringatanlah, agiah tahulah, beri peringatan. Tugasmu memberikan peringatan, ya, tidak memaksa seorang. Jemaah dimuliakan Allah. Jadi mengenal Allah, kewajiban kita untuk mengenal Allah. Jika kita sudah mengenal Allah, kita akan kenal kewajiban kita, ya. Kenal dengan asma-Nya, maka kita akan mengagungkan asma-Nya, nama-namanya. Di antara cara berdoa yang terbaik adalah berdoa dengan Asma'ul Husna. Asma'ul Husna itu tidak dinyanyikan. Tapi yang benarnya apa? Dibaca, jadikan doa kita, berdoa kita dengan Asma'ul Husna. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Kepunyaan Allah nama-nama yang baik, berdoalah kamu dengannya. Ini pernah ibu-ibu berdoa dengan Asma'ul Husna? Baca rohnya. Bungin tanya ucik. Gimana cara berdoa dengan Asma'ul Husna? Apakah ya Allah, ya Rahman, ya Malik, ya Kudus, apakah itu berdoa dengan Asma'ul Husna? Tidak. Itu memanggil namanya. Tapi berdoa itu sebut namanya, berdoa dengannya. Ya Allah, ya Rahman, irhamna. Nah, itu caranya. Ya Allah yang Maha Rahman, beri rahmat kami. Ya Allah, ya Ghafur, ighfirna, atau ampunilah aku. Sebut nama Allah, berdoa dengannya. Ini yang banyak nak sampai kaji tentang berdoa dengan Asma'ul Husna. Padahal Asma'ul Husna kalau diviralkan di sekolah-sekolah, ya, di lembaga-lembaga, ya, tapi hanya sebatas dihafalkan, tidak dijadikan doa, berdoa dengan asma. Ketika ditanya bagaimana cara berdoa dengan Asma'ul Husna, tidak tahu, karena tidak dibahas dan tidak dikaji menurut pemahaman para salafus saleh atau yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian tadi adalah ma'rifatullah, ya, mengenal Allah dengan mengenal rububiyahnya yang pertama, yang kedua dengan mengenal uluhiyahnya, yang ketiga dengan mengenal asma was sifat. Kemudian ma'rifatun nabi, mengenal nabi. Kewajiban ilmu yang harus kita ketahui mengenal nabi. Karena kenal wa nabi wa ya Muhammad. Kenal bukan hanya sebatas kenal nama, tetapi pengenalan yang masuk ini, kata Syekh Utsaimin, ma'rifatu yastalzimul qabul. Pengenalan yang akan mengantarkan awak menerima perintah Nabi. Pengenalan yang sampai ke hati, sampai awak menerima perintah Nabi. Kalau hanya sebatas Nabiku Muhammad, semua orang tahu. Hanya sebatas tahu bahwa nabinya Muhammad, akan tapi tidak mengenal, tidak mentaati, atau tidak menerima apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ilmu itu belum bisa dikatakan ma'rifatun Nabi. Jadi ma'rifatun Nabi itu apa? Pengenalan yang yastalzimul qabul ma syara'ahu, mesti menyebabkan diterimanya syariat yang dibawanya, tunduk kepada perintahnya,
menjauhi larangannya, berhukum dengan hukum yang diperintahkan oleh Nabi. Itu mengenal Nabi tadi, pengenalan yang sampai kepada menerima syariatnya, bukan hanya sebatas tahu siapa Nabi Muhammad. Nah, kemudian berhubungan dengan apa yang berhubungan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia. Oleh karena itu, di antara konsekuensi tanggung jawab kita mengenal Nabi, yang pertama ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam perkara yang beliau perintahkan. Kaya umat Nabi Muhammad, kenal kita, taati apa yang diperintahkan. Kemudian yang kedua, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikhabarkan, apa yang Nabi khabarkan dalam hadis dan dalam sunnahnya kita benarkan. Akan datang suatu masa begini-begini beritanya, kita benarkan. Akan datang suatu masa seorang tidak peduli halal haram, ya, kita benarkan. Rupanya terjadi hari ini, terjadi sekarang. Orang cari duit, tidak peduli halal haram, peti orang peti awak, atau orang atau awak. Membenarkan kabar-kabar yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'atum fima akhbar, tasdiqum fima akhbar, ya. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Apa saja yang dilarang wajib dijauhi. Jangan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berduaan, wajib dijauhi. Kenapa? Karena larangan Nabi tadi mengandung kerusakan. Apa kerusakannya? Lama-lama akan terjadi perzinaan. Berdua laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, bersepi-sepian. Istilah orang kini pacaran, sudah dilarang oleh Nabi. Berdua-duaan yang bukan mahramnya dilarang. Kenapa? Karena itu akan membawa kepada az-zina. Setiap larang Nabi itu pasti mengandung kerusakan. Kemudian konsekuensi kita mengenal Nabi, alla ya'budallaha yu'badallah illa bima syara'. Tidak disembah Allah kecuali sesuai dengan syariat. Kita tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan syariat. Apa yang kita lakukan sesuai dengan perintah Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana Nabi salat. Bila Buya mencari Nabi salat, kok ada orang bertanya, kita memang tidak melihat Nabi salat, akan tapi bapak ibu Nabi kan meninggalkan sunnahnya. Ya, dari mana kita tahu salat Nabi? Dengan mempelajari sunnah-sunnah beliau. Nah, itu sudah ada dalam hadis-hadis yang beliau tinggalkan. Maka ada nama sifat salat Nabi. Sifat salat Nabi. Kemudian di antara ilmu yang wajib yang ketiga adalah ma'rifatu din Islam bil adillah. Mengenal agama Islam bil adillah, yaitu dengan dalil. Nah, jadi ikut cara beragama yang benar itu mengenal agama itu dengan dalil. Apa dalilnya? Dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Ada orang melaksanakan suatu ibadah, mana dalilnya? Kalau ada dalil yang sahih maka berarti itu benar. Itu cara beragama awak. Ya. Cara beragama kita yang benar dengan mengenal melalui dalil. Hadis-hadisnya. Bil adillah. Apa dalil? Al-Quran dan Sunnah. Dalil terbagi kepada dua. Dalil syar'iyah,
Itulah dia Quran dan Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil akal. Dalil akal, dalil yang diambil dari akal. Akan tetapi Bapak Ibu, akal itu tunduk kepada dalil. Karena akal awak tidak bisa menghalalkan dan mengharamkan dah. Kalau akal bisa menghalalkan dan mengharamkan, akan tinggallah dalil. Tidak ada guna Quran dan Sunnah lagi. Oleh karena itu, akal Allah ciptakan untuk tunduk kepada dalil, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mengenal agama Islam dengan dalil. Nah, tentu kita wajib mengetahui dulu tentang Islam itu apa. Apa itu Islam? Yang selama ini awaklah menjalankan agama awak Islam. Apa itu makna Islam? Isya subuh lohor asar maghrib. Itu Pak. Isya subuh lohor asar maghrib. Ada pula orang, ada guru mengaji membawa waktu ketek dulu, Fatih Islam, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam, apakah itu Islam? Islam adalah agama yang Allah turunkan secara umum, yang Allah turunkan kepada semua nabi dan rasul. Itu agama Islam. Namun secara khusus, ketika kita mengatakan awak orang Islam, berarti maksudnya awak orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Kita orang Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Ya. Jadi Islam agama Allah, agama yang dicintai oleh Allah, ya, agama yang diridai oleh Allah. Di mana Islam itu artinya apa? Kepatuhan, ketundukan. Jadi orang Islam itu orang patuh, orang tunduk. Idza qadallahu rasuluhu amran ayyaku, ya, kalau Allah sudah menetapkan suatu perkara, tidak ada pilihan lain melainkannya sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Baik, itu orang Islam tadi. Bukan sami'na wa asaina. Bukan kami dengar dan kami durhaka, tidak. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan asaina. Jadi orang Islam itu orang yang patuh dan tunduk kepada perintah Allah, maka orangnya namanya Muslim. Nah, lah kita kenal itu makna Islam, maka kita wajib mengenal yang berhubung dengan Islam itu apa. Mulai dari syahadatnya, syahadaten, rukun Islam yang 5, di mana banyak kita yang tidak hafal lagi rukun Islam. Karena rukun Islam itu dulu belajar waktu SD-nya. Bahkan mahasiswa pun pernah mau menanya mahasiswa, bahkanlah tamatnya terbalik-balik rukun Islamnya. Rukun Islam nyebacan rukun iman. Kenapa Bapak Ibu? Kaji dasar seperti ini jarang dikaji, jarang dibahas, padahal diperlu penting tentang Islam tadi. Rukun Islam, syahadaten, syahadatu an la ilaha illallah yang pertama, wa anna Muhammad Rasulullah masih yang pertama. Menegakkan salat, berzakat, puasa, haji ke Baitullah. Ini rukun Islam, dikenal dengan ma yu'lamu minad din bid darurah. Sesuatu yang diketahui dalam agama secara pasti. Rukun Islam yang 5 tadi. Kalau duduk di masyarakat awak dengan 5 perkara kok, insyaallah Islamnya akan baik. Duduk kalimat syahadatnya dengan benar, pemahamannya juga benar. La ilaha illallah bukan hanya sebatas zikir. Karena berapa banyaknya orang baca la ilaha illallah, ya, dijadikan zikir, tapi tidak diterima zikirnya tadi dah. Ya, nak terima bagus itu. Kalimat la ilaha illallah sebatas dibaca saja, tapi tidak dimengerti
sehingga kalimat la ilaha illallah itu dilanggar. Zikir 1000 kali, 2000 kali la ilaha illallah, la ilaha afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Wah, ibu yang menjaga la ilaha illallah tadi wajib kita ketahui syurut, syarat-syaratnya. Al-ilmu, dia tahu maknanya, menetapkan, tahu rukunnya, mentiadakan dan isbat. Oleh karena itu kalimat la ilaha illallah wajib kita pahami dengan benar, ya. Kemudian kita laksanakan tuntunannya. Jangan sampai kita baca kalimat itu tapi ibadah kita tidak terima oleh Allah. Kenapa? Karena kita buat syirik. Terlanggar la ilaha illallah tadi ketika kita berbuat syirik. Ya. Begitu juga dengan syahadat kepada Ar-Rasul. Kemudian menegakkan salat, demikian juga menegakkan salat itu tegaknya syarat rukun-rukunnya, kekhusukan salat. Puasa juga demikian, berpuasa dengan benar. Adapun zakat itu terkait dengan apa? Kemampuan awak. Kalau tidak ada mampu kita, tidak sampai harta kita satu nisab, kemudian haul, tidak ada wajib zakat. Kan mudah beragama itu. Tapi bukan berarti kalau zakat tidak wajib, bukan berarti awak tidak bersedekah, tidak berinfak. Kalau zakat itu baru sebatas yang wajib. Kalau yang sunnahnya sedekah biasa, 5.000, 10.000 kita bersedekah, 50.000, tergantung dari kemampuan kita. Nah, dalam beribadah kita tidak boleh pula tidak mencukupkan dengan ibadah-ibadah wajib saja. Allah menggandengkan setiap ibadah wajib dengan ibadah-ibadah sunnah. Mulai dari salat wajib 5 waktu, ada salat sunnahnya. Beratnya kalau awak menggalih dan wajib saja awak kerajuan baru pulang pokok awak. Orang mengalih belum banyak untungnya lagi, belum beruntung. Tapi awak tegakkan salat sunnah rawatib, ya, di malam hari kita bertahajud. Demikian juga puasa wajib ada. Allah menggandengkan puasa sunnah. Baru saja habis puasa Ramadan disambut dengan puasa Syawal 6 hari, bayangkan. Kenapa demikian? Agar hidup kita itu selalu di atas beribadah kita kepada Allah. Tentu tidak sadonya orang selalu puasa dah. Kalau tidak mampu kita puasa, cari ibadah sunnah yang lain. Ya, ada puasa Senin Kamis, ya. Tidak tahu dia puasa Senin Kamis. Kalau tidak tahu, cari ibadah sunnah yang lain. Apa bersedekah, salat malam, tahajud. Itu makanya ibadah-ibadah sunnah itu Bapak Ibu banyak jenisnya. Supaya awak mambiak di mana yang mampu kita laksanakan. Oleh karena itu pintu surga itu banyak. Ada pintu surga, ya, untuk orang yang gemar berpuasa, rayyan namanya. Ada pintu sedekah, ada pintu salat dan lain-lain. Orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar salat, ada pintu-pintu surga yang dimasuki oleh orang-orang tersebut. Nah, kenali agama kita dengan dalil. Kalau Buya itu berceramah, dalil yang dia pakai. Jangan beko cerita di TV nya cerita aja. Tak dalil yang dipakainya dah. Cerita artis. Nah, jelas. Kalau seperti itu tidak benar. Dalil Quran dan Sunnah. Atau perkataan para sahabat Nabi itu orang mendakik je Nabi nya tahunya beraja langsung ke Nabi, menuntut ilmu langsung ke Nabi. Tentu sahabat Nabi lebih tahu ilmu agama dari kita. Jemaah dimuliakan Allah. Oleh karena itu semua ini tidak akan bisa kita dapatkan melainkan kita menuntut ilmu, mengenal agama Islam dengan dalilnya,
baru rukun Islam, lalu rukun iman nih. Ya. Kemudian ya, tatkala kita sudah mengetahui agama ini, ya, mengenal yang 3 tadi, ya, memahaminya dengan benar, barulah kita al-amalu bihi, beramal dengannya. Karena beragama itu bukan untuk debat. Kita menjalankan agama itu bukan untuk diskusi, untuk kita banggakan. Kita berilmu itu bukan untuk membanggakan, tapi ilmu itu tujuannya adalah al-amal, beramal. Bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita ketahui. Amalkan ilmu tadi. Karena orang yang mengetahui, orang yang tahu jalan agama tapi tidak beramal, sama dengan orang Yahudi. Disamakan oleh Nabi dengan orang Yahudi. Bahkan Allah juga mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa tu yang dimurkai? Al-Yahud. Bakal dimurkai orang Yahudi tadi, inyo berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Yang nyo amalkan lain lo, ilmunya lain, beramalnya lain. Ya. Nilai baraja ilmu agama kan sampai ke Timur Tengah, sampai ke Madinah segala macam. Pulang kampungnya dan diamalkan ilmu sesuai yang diajarkan tadi. Diamalkan ilmu-ilmu yang bertentang dengan yang diajarkan. Maka itu sama berlaku orang Yahudi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita kalau kita mengetahui agama, tahu kita dalil Quran dan Sunnah, kita amalkan. Bukan pula seperti Nasrani. Bagaimana Nasrani? Nasrani itu tidak berilmu, tapi semangat untuk beramal. Nah, semangat saja. Semangatnya tinggi, tapi ilmu tidak ada. Enggawat. Tidak cukup semangat saja, mesti ada ilmu. Amallah, kemudian lah kita beramal untuk diri kita dalam agama kok. Maka kita, kata Syekh, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Siapa orang yang mula-mula kita dakwahkan? Tentu orang daki awak, suami, isteri, anak. Kita ajak. Hidup berumah tangga bukan hanya sebatas mendapatkan anak. Hidup berumah tangga hakikatnya adalah bagaimana keluarga kita, anak, isteri, suami kita bawa ke surga. Itu hidup rumah tangga. Tujuan tertinggi dari hidup rumah tangga itu adalah membawa anak dan isteri awak masuk surga. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Addibuhum wa allimuhum, didik mereka dan ajar mereka. Ini kewajiban kita untuk mendidik anak kita, diri kita, ya, keluarga kita, mendidik mereka dengan didikan yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia. Dengan cara apa? Ya, dengan cara diantaranya ada dengan hadirnya di majlis ini. Ya, sering kita menghadiri majlis ilmu yang mana dengan ilmu tadi Allah akan angkat kejahilan kita. Apa tujuan kita untuk ilmu? Raf'ul jahli an nafsih, mengangkat kebodohan dari diri kita. Tujuan kita untuk ilmu itu tidak untuk jadi buya, ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tujuan kita untuk ilmu itu mengangkat kebodohan awak terhadap Al-Quran, Sunnah, kebodohan awak tentang solat, tentang ibadah, diangkat kebodohan tadi sehingga kita menjadi orang yang berilmu, orang yang mengerti. Itu tujuan kita hadir di masa ilmu. Raf'ul jahli an nafsi, mengangkat kebodohan kita. Kemudian lah kita mendakwahkan, tadi kita dakwahkan orang terdekat awak, kemudian kita sabar, as-sabru 'alal adafi, baru yang keempat, sabar atas beban-beban yang menyakiti awak. Kita mengamalkan agama ini, jangan kita harap menjalankan agama ini mulus saja, enggak. Banyak tantangan. Contoh ringan, bajangwi kah? Berjenggot kan sunnah kah? Orang tahu sunnah sadonya.
Tapi banyak pula sebagian orang yang mencaci. Mengapa janggui? Janggui itu kambiang. Artinya kan? Berarti dia harus sabar. Kadang-kadang dibawa bagarah. Apalagi masyarakat awak ke tipikalnya suka bagarah. Orang menjalankan agama di pagarahnya deh. Nampak kawan tu gapuak, kemudian hari ke raji lo. Ini berjanggui. Nah, pagarahnya, aku lah layak ke mah. Sultan Raya Haji. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam hal menjalankan agama ini tidak boleh kita jadikan bahan candaan. Tidak boleh kita menjadikan ya syariat itu kita jadikan bahan candaan. Bercanda bagarah boleh, tapi dalam hal-hal yang mubah. Ya, Nabi juga bercanda. Apa canda Nabi? Nenek tidak ada di surga dah. So ketika Nabi pernah bertemu dengan seorang nenek, agaknya tidak ada di surga tu nenek-nenek dah. Akhirnya ibu hati nenek tadi, ibunya pun ada nenek surga. Akhirnya Nabi panggil bahwa nanti di surga itu kita semuanya sebaya seusia muda-muda. Berarti apa-apa nang gaya-gaya kini di surga muda nanti. Ya. Di surga nanti kita sebaya seusia. Candaan Nabi itu benar. Bukan dibuat-buat. Memang benar. Tapi kelihatannya kan lucu. Tapi itu canda yang benar, yang dibolehkan dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada Pak Ibu yang mau bertanya, ya silakan untuk soal jawab. Kita buka soal jawab. Ya silakan Pak. Mungkin tidak berkaitan dengan hal, tapi kita sering dengar apakah ini sunnah atau tidak. Tutuplah ini disampaikan dari Islam. Ini tepat apa sunnah? Ya. Talabul ilmi ya, walau bisin ya. Ya, saya pernah mendengar dari salah seorang ustaz yang lebih ahli ya. Itu bukan hadis. Bukan hadis. Karena kalau untuk ilmu sampai ke negeri Cina, ya seolah negeri Cina itu negeri yang tersohor. Ya. Itu bukan hadis, bukan kalau itu hadis maudhu, palsu hadis. Yang ada itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Talabul ilma minal mahdi dan lahdi. Itu ada. Tapi sampai ke negeri Cina, ya kita tidak menemukan itu dalam kitab hadis yang sahih. Nama sebut dia ada. Tapi kitab hadis yang, ya. Itu masalah nanti orang Cina itu. Munculnya hadis-hadis palsu itu ada kalanya karena dia ingin ya untuk melariskan dagangannya, ya dibuat hadis tentang dagangan, ya ada kalanya untuk politik, ya jadi palsu. Ada kalanya untuk mengangkat derajat negaranya, itu hadis palsu. Wallahu alam bissawab. Demikian juga ada hadis hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Itu tidak sebut dia dalam kitab hadis. Karena itu akan menjadikan orang itu apa? Nasionalisme kan. Nasionalisme. Walaupun kalimat awak cinta kepada tanah air memang awak cinta kepada tanah air. Akan tapi kalau itu sudah dikatakan hadis itu kan penisbatannya ke Nabi. Tidak boleh asal katakan itu hadis saja. Karena ancaman Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, siapa yang mendustakan atasku, ya, dengan sengaja mendustakan namaku, bersiap-siaplah dia menempati tempatnya di neraka. Jadi kalau awak tidak tahu itu hadis, rancak awak katakan wallahu alam. Itulah cukup jadi ilmu dia waktu. Wallahu alam. Ya. Tapi dalam ilmu agama jangan sebentar wallahu alam je tadi.
Ndak berjawab nama tu dah. Tanya orang wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Wallahu alam ya kalau memang kita nak tahu. Makanya kita belajar. Ya. Silakan kalau ada yang lain Bapak Ibu. Apakah masih ada? Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini kaji kita. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah ilmu kita, ya, dan menambah bekal kita khususnya tentang ilmu. Mari kita kembali kita bersemangat untuk menuntut ilmu sampai akhir hayat kita. Kemudian juga perlu kita perhatikan di dalam kita menuntut ilmu, ya, hendaklah kita melakukan menuntut ilmu kepada orang yang tahu dengan ilmu itu sendiri, ya, orang yang ahli, orang yang memahami ilmu agama. Jangan salah kita dalam menuntut ilmu, jangan salah guru kita dalam menuntut ilmu. Salah guru nanti maka juga bisa fatal akibatnya. Kemudian juga menuntut ilmu itu yang paling penting dahulu, baru yang penting, ya, akidah dulu, kemudian baru pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah, pokok-pokok muamalah, pokok-pokoknya dulu, asalnya dulu. Jangan kita belum yang dasarnya lalu duduk lewat lah pergi ke cabang kian kemari tentang pokok-pokok akidah dulu, rukun iman, rukun Islam, ya, ini awak dudukkan dulu. Kemudian pokok-pokok ibadah, yaitu solat 5 waktu kita dudukkan bagaimana solat kita dengan benar. Ini pengajian demikian juga muamalah wak, dalam kaitan kita bekerja mencari nafkah semuanya didasar dengan halal, ya. Yang paling penting dulu, baru yang penting, ya. Kemudian untuk ilmu kita belajar itu butuh apa? Kesabaran. Ya, contoh dengan pengajian kok sabar. Jangan tak spontan cari jam awak. Lamun buya aku ngaji cari jam. Jangan lihat jam tadi. Ikuti saja. Kalau lihat jam untuk memastikan aja enggak ada. Tapi melihat jam kemudian timbul kebosanan awak, maka berlindung kita kepada Allah. Bakal nonton TV awak nak bosan, ya. Kau mengenang pengajian nak bosan. Bakal main bola awak menonton bola nak mengantuk. Bakal nang pengajian mengantuk mentua. Ada apa itu? Karena hati kita berpenyakit. Kau obatilah. Bakal mendengarkan kalam Allah dan sunnah Rasulullah mengantuk mentua. Sementara, ya, mendengarkan, ya, nonton TV tidak ngantuk mentua. Maka terus kita bina diri kita perbaiki terus. InsyaAllah lama-lama kita akan bisa menjadi orang yang paham dengan din. Karena kepahaman kita jaga mau itu tidak langsung diagih aja Allah, tapi berproses bansuan sua, akhirnya kita paham. Mungkin di antara awak ada yang tak paham kaji, tapi nyalah dengar, ya. Kemudian besok dengar lagi, akhirnya Allah berikan pemahaman. Kalau kita diberikan pemahaman dalam agama, masya Allah, ini merupakan nikmat yang besar. Sebagaimana Nabi katakan, "Faman yuridillahu khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah berikan kebaikan pada dirinya, Allah berikan kepahaman dengan agama. Paham dengan agama. Dan paham dengan agama tidak semua orang. Ya, ilmunya tinggi, ilmu agama tinggi, detailnya tinggi, tidak paham dengan agama tadi. Tidak mau paham dengan agama. Kenapa? Karena hatinya tidak ada kecenderungan untuk memahami agama tadi. Tidak ada kecenderungan. Coba kalau dia cenderung, ya, Allah akan berikan kepada orang yang cenderung untuk memahami agama. Kalau tidak ada kesukaannya, kecenderungannya, maka tidak paham dengan agama. Padahal memahami agama itu mudah.
Wallahu alam bisawab. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.